Oke. Selamat siang pemirsa IPJT TV Channel dimanapun Anda berada. Liputan liburan IPJT siang hari ini, kita berada di Kampung Sawah Kranggan-Harjo atau wisata kuliner KSK yang berada di Kecamatan Toroh, tepatnya Desa Kranggan-Harjo. Dari Simpang 5 Purwodadi ke selatan sekitar 4 km. Kalau dari arah Solo mau masuk ke Purwodadi, sebelum ada SPBU pom bensin, kiri jalan belok ke barat kurang lebih 100 meter Anda akan mendapatkan wisata KSK. Oke, kita lihat ke dalam apa saja yang ada di wisata KSK Kranggan-Harjo Toroh. Selamat siang. Wisata dan kuliner KSK sudah ada mini waterboom, cocok untuk wisata keluarga serta instansi kantor dan swasta. Grobogan, IPJT TV Channel. Ya pemirsa, saya mencoba untuk sensasi terapi kaki yang ada di KSK. Ketika kaki saya sudah masuk di sini, tidak lama pemirsa, kita menghubungi kaki saya, dan ini ada sensasi tersendiri untuk kesehatan kulit yang ada di kaki. Silahkan mencoba untuk sensasi terapi ikan yang ada di KSK pemirsa. Maraknya tempat wisata dan kuliner saat ini menandakan bahwa perekonomian mulai tumbuh dan berkembang. Pasalnya pada zaman dahulu ketika seseorang mau melepaskan penat dan capek, salah satunya berlibur di tempat wisata yang berada jauh dari tempat tinggalnya. Hal itu ditempuhnya guna mendapatkan kesegaran dan kebugaran dirinya setelah sepekan menjalankan aktivitas kerja. Akan tetapi lamanya perjalanan terkadang membuat kita menjadikan urung tidak jadi berwisata. Dengan perkembangan teknologi serta inovasi generasi milenial, sekarang berwisata tidak perlu jauh-jauh lagi. Hal itu dibuktikan dengan mulailah ditemukannya tempat wisata serta kuliner di berbagai daerah. Bahkan dengan adanya dana desa di sana juga mulai berkembang wisata desa. Desa mulai mempercantik diri dengan berinovasi, yang salah satunya membuat wisata desa dengan paket kulinernya yang menghidangkan masakan serta olahan khas daerahnya. Tidak hanya berhenti di situ saja, banyak generasi muda mulai memberanikan dirinya untuk berwira swasta dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya. Bahkan yang sudah memiliki pekerjaan tetap pun sekarang mulai banyak mencoba membuka usaha tambahan guna menambah penghasilan sekaligus menciptakan lapangan kerja yang baru di lingkungannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Subarjo, warga Desa Kranggan-Harjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Meskipun dirinya sudah menjadi anggota kepolisian di Polres Grobogan, Barjo tidak mau sampai di situ saja. Di usianya yang masih tergolong muda, selepas melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anggota polisi di SPK atau Penjagaan Polres Grobogan, Barjo kembali menyibukkan diri mengelola KSK yang ada di desanya. KSK sendiri kepanjangan dari Kampung Sawah Kranggan-Harjo. Dan yang lebih menariknya, nama KSK memang sangatlah pas dan cocok sekali dengan lokasinya. Ketika pengunjung mau ke lokasi KSK, pengunjung akan memasuki sebuah perkampungan yang ramah baik penduduk dan lingkungannya. Dan sekitar 100 meter dari kampung tersebut pengunjung akan menemukan hamparan hijau sawah yang masih alami. Dengan panorama alam yang indah serta sejuknya udara yang masih bersih. Hembusan angin yang sepoi-sepoi serta pemandangan yang serba warna hijau akan dinikmati ketika sampai di KSK. Pengunjung akan dimanjakan dengan keindahan alam dengan hamparan sawah. Bahkan pengunjung akan menemukan rombongan pegowes. Karena jalur itu termasuk jalur favorit para pegowes. Awak IPJT TV Channel menyempatkan diri untuk melihat dengan dekat wisata desa KSK dan mencoba mengadakan podcast dengan pengelola di sana.
Menurut informasi menu di sana selain masakan Jawa, terdiri olahan ikan air tawar dengan bermacam masakan disediakan di sana. Bahkan untuk menyongsong HUT kemerdekaan RI, pihak mengelola membuat menu merdeka yang informasinya corak masakan penuh warna serta aroma yang sangat lezat untuk dicoba. Jarak yang tidak terlalu jauh dengan kota Purwodadi akan mudah sekali didapati. KSK yang lokasinya cukup strategis membuat para pengunjung tidak bosan-bosannya ingin kembali ke KSK lagi. Dari Simpang 5 Purwodadi ke arah Solo dan sesudah memasuki KM 4 akan ditemukan RKG, Rumah Kedelai Grobogan, milik Dinas Pertanian. Dan kampung KSK berhadapan dengan RKG sehingga pengunjung akan mudah sekali mendapatkan lokasi wisata KSK. Jalan masuk yang cukup luas karena bertepatan dengan jalan menuju kantor desa Kranggan Harjo. Ya pemirsa, ternyata di KSK ini tempatnya cukup asri karena pas posisinya berada di tengah sawah. Jadi nuansa pemandangan sawah sangat kental sekali dan cocok untuk wisatawan yang saat ini menggunakan waktu liburannya untuk mencicipi kuliner yang ada di KSK. Karena tempatnya asli, dikitari sawah dan panoramanya sangat luar biasa nyaman sekali. Oke, kita masuk ke dalam pemirsa. Di KSK disediakan areal parkir yang cukup luas, sehingga pengunjung menggunakan jenis kendaraan apapun bisa parkir di sana. Apalagi dengan adanya mini waterboom, pengunjung semakin nyaman dan lengkap bila membawa anak kecil. Ruang pertemuan yang luas dengan kapasitas 300 lebih serta ruang meeting dengan sarana sound system yang komplit membuat kepuasan tersendiri buat pengunjung di KSK. Who do you think you see when you look at me? Is it somebody strong, somebody you could admire? And who do you think I am when I take your hand? Saat ini kita sekilas akan mengadakan podcast dengan pengelola KSK yang berada di Kecamatan Toroh, tepatnya Desa Kranggan Harjo, Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Meskipun KSK ini belum beberapa lama untuk mencoba berinovasi menciptakan sebuah karya wisata, tapi pengunjungnya itu sangat luar biasa. Kita bincang-bincang dengan pengelolanya, beliau bernama Bang Subarjo dan kebetulan anggota salah satu kepolisian Resort Kabupaten Grobogan, dan dia masih muda, punya inovasi yang luar biasa. Sama pengelolanya dia total dipasrahkan sama beliau untuk mengelola sama pemiliknya, sehingga tip-tip apa saja lah yang bisa menjadikan KSK ini semakin hari semakin ramah dikunjungi masyarakat Grobogan dan sekitarnya. Kita sapa beliau. Selamat siang, assalamualaikum. Bung Barjo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah Pak Tersebut. Salam buat rekan-rekan ataupun channel IPCT yang ada kesempatan mau rawuh di wisata desa di KSK Kampung Sawah Grobogan. Beliau meskipun melayani pengunjung, tetapi dia tetap semangat dengan ramah tamahannya lah, sehingga pengunjung yang kesini saya lihat itu tertarik lagi untuk mengunjungi KSK. Jadi tidak ada bosan-bosannya. Barjo, dari pemilik Barjo kan dipasrai untuk mengelola itu apa yang menjadikan inspirasi mendirikan wisata kuliner di tengah-tengah sawah ini? Apa yang menjadikan inspirasi? Bisa disampaikan ke pemirsa. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih
Yang pertama, saya perjalanan berdirinya KSK ini, saya terlahir dari orang yang tidak punya latar belakang pedagang. Dulu almarhum ibu adalah seorang pedagang kaki lima, pedagang pecel. Kalau bapak pedagang mainan. Jadi memang kami dari kecil sudah terbiasa prihatin ya, hidup dengan berwirausaha dan berusaha. Kemudian karena dikasih umur dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami berani untuk mengembangkan diri, membuat sebuah rumah makan yang di situ mewakili atau menjadi destinasi wisata desa yang bertujuan yang pertama untuk meningkatkan perekonomian desa, ya, karena tujuannya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan baru kepada warga sekitar, khususnya dilibatkan ya. Betul sekali. Di bagian mana? Jadi hampir 80% karyawan di sini adalah merupakan warga sekitar ya. Dan untuk berkaitan bahan baku, kita juga mengambil dari pedagang-pedagang kelontong sekitar juga, sehingga pemberdayaan ya. Sehingga harapannya berdirinya KSK ini selain berguna untuk wisata, para pengunjung, dan juga paling utama adalah berguna daripada lingkungan itu sendiri dulu. Dan di KSK ini mengambil konsep pedesaan, karena nama KSK itu sendiri diambil dari tengah-tengah kampung, kampung sawah. Betul, dan yang terakhir itu Kranggendaja, karena memang berlokasi di desa Kranggendaja. Ini dari berdiri sampai sekarang itu sudah ada berapa tahun, Pak? Kira-kira? Untuk KSK tepat mulai berdiri tanggal 27 Februari. Jadi tepat di bulan ini sudah melewati 1 tahun alhamdulillah. Dan dalam progres 1 tahun ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, pengunjung dan lingkungan yang mempercayakan kepada kami berkaitan memberikan pelayanan untuk rumah makan dengan berbagai macam olahan makanan ikan maupun masakan Jawa. Itu menunya apa, Mas Barjo, yang ada di dalam itu? Saya lihat kan di samping masakan Jawa itu menu ikannya itu dimasak apa saja, dan yang ada terbaru itu apa? Bisa diceritakan, Mas? Kok saya lihat pengunjungnya kok ketika kesini kok nggak kapok-kapok gitu? Jadi kami selalu menerima kritik dan saran serta masukan daripada pengunjung yang datang, harapannya untuk perbaikan kami, jadi sehingga kami selalu berinovasi berkaitan dengan masakan dan makanan, dan kami tetap menunjukkan konsep pertama masakan Jawa. Yang kedua kami di sini olahan ikan ya, olahan ayam, dan juga olahan dari iga sapi. Jadi itu kemarin menu apa yang dimasak kayak yang itu kayak pedes-pedes itu apa yang terbaru? Kayak bumbu rujak itu loh, yang kuning itu masakan apa, Mas? Kombinasi apa? Itu yang nanti mau launching pada setiap 3 bulan kami mengeluarkan menu baru. Jadi untuk menu di bulan Agustus, nah nanti konsepnya adalah kemerdekaan. Nanti rencana kita mengeluarkan menu baru yaitu ikan kemerdekaan. Ikan kemerdekaan seperti apa kok ikan kemerdekaan? Dari bentuk, tetapi itu tetap ya yang dipakai ikan nila, ikan gurami, atau ikan apa aja? Bisa dipakai semua jenis ikan. Bisa ya? Ikan kutuk, bisa. ikan lele, gurami, nila maupun yang lain. Hanya untuk menu hanya berkaitan bumbu aja ya. Yang ditonjolkan tuh bumbunya ya. Betul. Karena cita rasa di KSK menonjolkan rasa. Gitu ya. Karena rasa itu menjadi utama di kami, sehingga menjadi daya tarik untuk selalu mencoba di setiap masakan KSK. Ya pemirsa, sebelum ke dalam menu spesial di bulan Agustus bertepatan dengan HUT negara kita Republik Indonesia 17 Agustus, ternyata KSK ada spesialis menu di hari kemerdekaan itu, dan detailnya seperti apa kita lihat ya bersama.
pemirsa, kita lanjut untuk podcast kita dengan Mas Barjo, dan beliau meskipun disibukkan tanggung jawabnya di jajaran kepolisian Polres Grobogan, dan beliau dulu pernah di Satuan Lalu Lintas dan sekarang di SPK di penjagaan. Setelah kesibukannya tanggung jawabnya sebagai anggota kepolisian, seorang anggota itu perlu berinovasi dan berkreasi lah. Selama itu positif, saya kira pimpinan yang ada di jajarannya itu sangat support dan mendukung sekali. Itu ya. Itu memang seperti itu ya konsepnya ya Mas Barjo ya. Jadi sebagai anggota yang masih muda itu harus perlu berinovasi ya, gitu ya. Betul sekali. Yang pertama saya banyak terima kasih kepada satuan kami, yaitu beliau dari Pak Kapolres Grobogan yang mendukung kepada anggotanya untuk mengisi waktu dalam pulang dinas khususnya, yang penting tidak mengganggu kedinasan untuk berinovasi, berkarya mandiri selama positif. Betul sekali, dan alhamdulillah dari kedinasan sangat mendukung, dari pimpinan sangat mendukung, sehingga kami dengan Mas kedinasan tidak terganggu kegiatan kedinasan kita. Masih tetap satu sisi kedinasan tanggung jawabnya penuh, di luar kedinasan tetap berinovasi gitu ya. Siap. Oke, kembali ke KSK tadi, itu bisa disampaikan pemirsa, menu spesialis menyambut hari ulang tahun kemerdekaan itu apa Mas Barjo? Jadi untuk yang nanti ditunggu-tunggu untuk masyarakat, silahkan nanti di menu kemerdekaan itu banyak sekali kemeriahan di situ. Pastinya dari warnanya pasti warna-warni, warna merah, warna hijau, karena menyimbolkan semangatnya kita untuk lebih mencintai rasa kebangsaan kepada negara kita. Dan ternyata beliau memang jadi memang pintar dia strategi pemasaran, dan dia untuk pemirsa disampaikan KSK menyajikan banyak menu menjelang HUT dan memeriahkan kemerdekaan ini. Silakan kalau pemirsa penasaran untuk datang KSK, melihatlah warna-warni menunya seperti itu Bang Jan. Siap, betul sekali. Yang jelas tetap kombinasi baik ayam sama ikan air tawar itu ya. Betul, banyak olahan ikan kali, ikan kutuk. Oh gitu, spesialis ikan kutuk pemirsa ada di KSK, nggak perlu jauh-jauh gitu. Terus untuk mendukung agar pengunjung itu bisa nyaman, bawa anak-anak kecil itu kan, saya lihat ada beberapa wisata ya, kayak wisata kolam renang itu bisa disertakan yang tambahan di dalam, sehingga pengunjung kalau bawa anak kecil itu bisa ikut happy, enjoy dan nyaman berada di KSK. Baik, untuk KSK sendiri di sini menyuguhkan banyak fasilitas kepada pengunjung, intinya baik dari semua kalangan, dari anak kecil, dari ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga kalangan kekinian, kalangan remaja. Yang untuk anak-anak kami sediakan mini waterboom yang pastinya aman untuk anak-anak, dan juga untuk ibu-ibu kita sediakan juga kolam terapi ya, kolam terapi. Ada kolam terapi. Harapannya sambil menunggu anak-anak, ibu bisa relaksasi terapi ikan gratis pokoknya. Dan untuk bapak-bapak juga kami sediakan arena kolam pancing. Jadi untuk bapak-bapak yang sambil menunggu bisa sambil mancing gitu. Dan khususnya untuk anak-anak muda juga kami sediakan spot selfie gratis. Notabene asli daerah Trangganarjo yang hijau royo-royo, banyak pedesaan, banyak tanaman hijau, sehingga menjadikan daya tarik tersendiri di KSK. Spot foto yang alami ya, tanpa rekayasa gitu ya. Betul sekali, dan juga di sini memberikan fasilitas karaoke gratis. Karaoke ya, ada karaoke. Sambil menunggu, sambil terapi, bisa sambil nyanyi-nyanyi. Di sini juga gratis. Dan di KSK sendiri juga menyediakan tempat untuk arisan, untuk pesta, untuk reuni. Di KSK sangat menampung sekali dengan kapasitas sangat banyak, karena di parkirannya juga sangat luas sekali. Dan yang pastinya daerah Trangganarjo adalah daerah aman, baik aman polusi, aman baik tidak kejahatan, dan di sini menyuguhkan udara yang sangat
Bersih. higienis, bersih dan sejuk. Sehat. Itulah keunggulan dari desa kita. Berkaitan dengan kapasitas pengunjung Mas Barjo, mungkin bisa disampaikan pemirsa sehingga ketika pemirsa itu mau ke sana dengan kegiatan rombongan kantor, keluarga, itu bisa disertakan ke pemirsa setelah yang satu ini. Saya lihat parkiran di depan itu cukup luas. Saya yakinlah dengan parkiran yang seluas itu pasti itu tamu yang berkunjung kan rombongan itu bisa disertakan kapasitas dalam itu sekitar berapa itu untuk menampung pengunjung. Silakan Mas Barjo. Baik, terima kasih. Untuk di KSK sendiri fasilitas ada 4. Yang pertama outdoor sawah, ada joglo, ada room, ada 2 meeting room, AC dan di Yang meeting room itu kapasitas sekitar berapa yang meeting roomnya itu? Untuk yang di meeting room sendiri kami ada 2 ruangan, meeting room 1 dan 2. Di sini fasilitasnya ada karaoke, dan untuk daya tampung di room itu sendiri bisa sampai 40 sampai 55. 40 sampai 55 peserta yang meeting room. Dan Yang di ruang joglo Dan untuk yang di ruang joglo kapasitas bisa sampai 300 orang. 300 orang. Bisa ya? Bisa, dan Nggak berjubel. karena di joglo itu sendiri tempatnya sangat luas Pas ya. dan Terbuka ya, terbuka ya. betul sekali, Udara- hawanya kanan udara kiri lepas. itu betul-betul sawah, Fresh. sehingga untuk daya tampungnya juga sangat luas. Iya. Untuk pemandangan dan juga ujarannya sirkulasinya juga sangat nyaman. Asli alami ya. Artinya Betul. ruang joglo itu tidak pengap karena udaranya kan langsung ya, udara alami. Ya, Nggak perlu AC. tidak perlu AC alami. Jadi Cukup sehat. rahmatnya di Desa Keranggan Harjo itu luar biasa. Selain itu tadi salah satunya udara yang higienis, jauh dari polusi perkotaan yang bising. Di KSK menyediakan kenyamanan, keamanan, dan juga memberikan relaksasi berkaitan dengan suasana yang berbeda. Terus yang tempat pemancingan bisa disampaikan ke pemirsa Mas Barjo. Itu di sana itu jenis ikannya apa saja, terus caranya memancing ke sana itu mungkin dikenakan biaya berapa, terus jam bukanya itu seperti apa, silakan. Untuk di pemancingan itu sendiri di KSK untuk ikan yang ditabur di situ ada 3 jenis ikan tumbro dan juga ikan nila. Ikan nila. Dan untuk Ada ikan tombronya pemirsa. Ya. Dan untuk ikan itu sendiri di sini menyediakan sistemnya adalah sistemnya adalah kiloan. Dan untuk 1 kilo itu setiap pengunjung kalau dia dapat ikan baru membayar, berapapun dapatnya itu baru ditimbang. Dan sangat murah sekali dengan isian ada gurame, 1 kilonya hanya 35. Tombro itu misalkan sesuai berat ikannya ya. Itu nyampe berapa kilo kalau tombro itu? Jadi untuk yang kapasitas ikan di sini sampai ada yang sampai 1,5 kilo. 1,5 kilo. Sehingga benar-benar spot mancingnya itu sangat terasa sekali. Tertantang pemirsa yang punya hobi mancing, silakan ke KSK. Kalau mau uji strike untuk ikan tombro ada seberat antara 1,5 sampai 2 kilo pemirsa. Dan bahkan lagi untuk di KSK harapan di KSK yaitu untuk merangsang kepada pelaku usaha muda, khususnya orang anak muda. Dominan harapan suksesnya adalah di luar. Itu salah, kita harus kembali. Kalau kita sudah mempunyai keinginan dan tekad, silahkan kembangkan atau desa itu ditingkatkan untuk daya perekonomiannya, sehingga untuk desa itu bisa bersaing. Dan kami banyak terima kasih kepada pemerintah desa yang sangat mensupport berkaitan dengan berdirinya KSK, baik mulai perizinan dan juga mulai dengan banyak bantuan berkaitan dengan dukungan sarana tadi. Depan juga ada pemerintah desa. Terlihat kan pemerintah desa juga mensupport lah usaha KSK. Itu terbukti depannya itu sudah mulai dibangun ya, jalan, talo, drainase itu untuk
mendukung kelancaran KSK gitu ya. Sebelum diceritakan, karena di depan kita itu ada menu spesialis KSK ya pemirsa, luar biasa, mungkin bisa di zoom Pak Puji sebagai kameraman. Jadi di depannya ada menu-menu yang spesialis KSK ini. Sebelum diterangkan oleh Mas Bajo, kita lihat yang satu ini. Ya pemirsa, di depan saya ada 1, 2, 3, 4, 5 menu yang spesialis ada di KSK, dan mungkin Mas Bajo akan bisa menceritakan ini menu apa saja, dan rata-rata ini dari ikan air tawar pemirsa. Dan ini yang jelas ini nila goreng ya, ini nila goreng. Dan mungkin yang menu pakai racikan bumbu-bumbu ini kan, ini sepertinya lihat aromanya sedap sekali pemirsa. Bisa diceritakan Mas Bajo ini, mulai dari sini. Ini apa ini? Ini menu apa ini Mas Bajo ini? Yang ini kayak bumbu rujak atau apa ini? Baik, di KSK sendiri setiap satu ikan itu bisa dibuat 11 macam olahan masakan. Bisa 11 bisa. 11 olahan. Di antaranya ini kami baru mengeluarkan 5 menu, masih ada 6 lagi, silahkan dicoba. Yang pertama ini adalah ikan nila bumbu acar. Oh, ini ikan nila bumbu acar pemirsa. Ya. Dan yang ini adalah sudah ikan familiar ya. terbang. Ini ikan apa ini? Ikan terbang KSK. Ikan terbang. Ya. Tapi ini nila ya. Ikan nila. Ini ikan terbang pemirsa. Mungkin disajikan seperti siap terbang untuk dinikmati pemirsa gitu. Betul sekali, selain ada awannya dan juga ada ikannya yang terbang di atasnya. Penyajiannya luar biasa. Yang kemudian ada ikan bakar sawah, yang ikan bakar KSK Ini ya, yang ini ya. bumbu rempahnya sangat. Yang ini. Oh, ini kan bakar. Ya. Yang ini. Untuk Ya. ini yang tadi kami launching, Ya, launching ya. yang nanti akan kita Berkaitan dengan strategi tadi ya, nanti akan di launching ya. betul sekali, bumbu kemerdekaan dengan Kemerdekaan. warna-warni dan rasa yang benar-benar bisa rekomendasi, pokoknya bisa dicoba. Kalau penasaran silahkan langsung datang ke KSK. Lihat tampilannya aja pemirsa sudah membuat selera kita itu semakin meningkat. Lidah kita itu merasa tidak sabar untuk mencicipinya pemirsa. Kalau yang ini bakar ya, Ya, bakar. Terus yang paling kecil sendiri itu Mas? Ini sama, Sama ya. ikan kemerdekaan, dan pastinya nanti ada minuman juga, minuman kemerdekaan. Pokoknya pada saat HUT kemerdekaan kami di KSK ikut memeriahkan dengan kreasi makanan dan minuman. Yang jelas soal harga terjangkau Mas Bajo ya. Pastinya Jadi dijamin murah. di KSK itu sangat amanah ya. Ya. Hati-hati dalam, jadi artinya saya lihat pengunjung yang kesini tuh tertarik lagi ke sini, ketagihan. Itu pasti kan dia di samping suasana dia nyaman, termasuk harganya dia sendiri kan juga merasa juga tidak begitu berat keluar dari kocek seperti itu aja ya. Betul sekali, kami mengambil konsep amanah. Iya. Jadi bagi hasil antara baik petani, baik pengelola dan karyawan, sehingga dalam kita menyajikan harga pastinya bisa dibandingkan dan kami sangat murah dan terjangkau untuk ya. kalangan Iya, masyarakat. kalangan masyarakat dari kalangan bawah, menengah, atas tuh. Siap. Jangan khawatir kalau Jangan sampai khawatir. ada istilah kemahalan itu, insya Allah tidak ya. Tidak, di KSK bisa nampung berapapun. Itu mungkin harapan lah Mas Bajo untuk masyarakat khususnya Grobogan dan khususnya Jawa Tengah yang mau mencoba wisata kuliner itu harapannya seperti apa? Mungkin yang jelas tidak perlu ragu-ragu ya, tidak perlu ragu-ragu. Atau mungkin Mas Bajo bisa memberikan lah harapan untuk pemuda gitu kan, terutama masyarakat yang Grobogan ini kan, untuk mensikapi semangat mudanya itu dengan bergerak swasta itu seperti apa Mas Bajo? Terima kasih. Harapan kami sebagai KSK dan pengusaha muda, kami menghimbau kepada kalangan muda, silakan jangan pernah takut untuk berusaha, Mencoba ya. jangan pernah takut untuk itu tadi mencoba
yang pastinya setiap usaha itu pasti akan ada hasil. Tergantung bagaimana kita lihat. Yang penting ikhlas, ulet, jangan pernah menyerah gitu ya. Siap, betul sekali. Tidak ada istilah gagal. Tidak ada Sukses gagal. yang tertunda seperti itu. Dan saya lihat pemirsa di sini 1 tahun perkembangannya luar biasa. Dan sampai mengembangkan untuk di waterboom itu kan, mini waterboom untuk anak-anak. Itu kan pengembangan dari usaha KSK. Dan ada rencana akan mendirikan kafe katanya yang di atas tuh ya, kedai kopi atau apa Mas Barjo itu ke depannya ini? Ya, insya Allah untuk KSK tetap selalu akan berkembang seiring dengan perkembangan situasi. Harapannya bisa memberikan wadah atau tempat tujuan bagi semua kalangan dan semua baik pesepeda pagi, menu makan siang dan malam kopi atau nongkrong semua bisa diwakili hanya di KSK, dan harapannya KSK di Kabupaten Grobogan sehingga banyak pengunjung yang datang dari luar Grobogan sehingga menambah ekonomi di Kabupaten Grobogan. Terima kasih untuk atensi dan habis wawancara kita, podcast kita dengan Mas Barjo selaku pengelola KSK. Dan pemuda tidak perlu takut, harus tetap bersemangat dan berani mencoba. Seperti Mas Barjo, dia dalam perkembangannya meskipun tertatih-tatih di awal, tapi step up by step up akan ada hasilnya. Itu betul ya? Siap. Terima kasih waktunya. Sukses selalu. Terima kasih. Tetap semangat. Siap. Terima kasih.